Shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, hari berganti dengan hari terasa begitu cepat. Saat ini kita ada di awal bulan Juli. Gak terasa saudara, waktu berjalan begitu sangat cepat. Yang onsite dan online tetap kuat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang saat ini online maupun onsite. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut di hadapan Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini. Hadirat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami mau fokus Tuhan hanya untuk Engkau. Beracaralah Tuhan pada ibadah saat ini. Kami berdoa untuk Pastor Robi yang akan membawakan firman Tuhan, dan kami melaksanakan perjamuan kudus. Urapan Tuhan turun atas kami. Engkau ambil alih semua Tuhan hidup kami. Hanya Allah Roh Kudus yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai semuanya. Morning. Happy 4th July. Mari kita memulai kebaktian hari ini. As we worship Him, as we start our worship with a song, Jalanmu Tak Terselamat. Dan kita berdoa, mari kita memuji Tuhan, kita mohon kehadirannya di ibadah kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Jangan terduga kasih-Mu,
penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nikmatnya dunia bilang walaupun di tengah badai, tetapi kalau Tuhan bersama kita, kita akan merasakan keindahan Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu yang minggu lalu kita nyanyikan. Ini temanya bersama, walaupun di tengah badai, dunia yang bergejolak, this world, in the midst of storm, but we give sorak-sorai, we give shout to the Lord, we give praise to Him, and joy in our heart. Mari kita nyanyikan sambil berdiri.
Amin. Kita terus puji Tuhan. Kalau tadi rada berirama dangdut, kalau ini berirama Israel, Middle East. This is the old song we used to sing. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saya gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau ada di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari rumah yang telah dimenangkan. Dari rumah yang telah dimenangkan. Sekali, mari kita puji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mungkin banyak dari kita mengalami masalah dalam hidup, tetapi janji Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan buat umat pilihan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa.
kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantaran Dia tetap menuntun. Sungai gunung aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Let's be sing the English one. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. His love and strength for His new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day. He will make a way. He will make a way. By the road in the wilderness will lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for us. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day. He will make a way. 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 Mari kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh dikumpulkan untuk berbakti bersama-sama, menyambut undangan Tuhan yang rindu untuk bersekutu dengan kami, untuk mengalami satu perjumpaan, untuk mengalami satu fellowship dengan Engkau. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena sebagai manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, Tuhan sungguh-sungguh berbelas kasih kepada setiap kami, sehingga kami boleh diselamatkan, dikuduskan, dan kami memperoleh kesempatan untuk berbakti, untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, memang benar bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu dengan kehadiran-Mu membuka jalan-jalan yang buntu, pergumulan-pergumulan hidup yang berat di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Urapi dia, layakkan dia, pakai dia untuk menjadi saluran alat untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk jemaat-Mu, persiapan hatinya Tuhan. Berikan telinga seorang murid, sehingga setiap firman yang kami dengar sungguh menjadi firman yang boleh kami aminkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkannya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, lagu tadi, God Will Make a Way, itu adalah satu lagu yang luar biasa. Itu harus menjadi pegangan iman kita. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang seringkali membuat kita itu stres, seringkali membuat kita itu bahkan mengalami depresi. Sepertinya jalan-jalan di depan kita dibuntu, sepertinya perjalanan kita itu penuh dengan semak duri. Tetapi satu hal yang kita bisa pegang, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyertai dan membuka jalan kita. Saudara sekalian, tokoh yang kita sama-sama akan renungkan itu berada di dalam satu kondisi di mana bangsanya itu telah mengalami penindasan, kemudian dihisap segala macam penghasilannya itu selama 18 tahun oleh bangsa asing, yaitu bangsa Moab. Kehidupan begitu sulit sehingga mereka kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Mereka merintih, mereka berteriak, mereka mengakui oleh karena dosa-dosa mereka lah kemudian apa yang mereka alami, yaitu dijajah, diopres oleh bangsa Moab itu terjadi. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tetapi itu 18 tahun lamanya. Dan mereka berteriak, berdoa. Inilah kitab Hakim-Hakim. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, itu unik. Karena di dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat adanya satu siklus. Kita tahu kitab Hakim-Hakim terjadi setelah kematian Yosua dan sebelum diangkatnya Raja Saul, sehingga Israel memasuki masa kerajaan yang bersatu. Nah, ini kira-kira waktunya adalah 300 tahun. Dan pada waktu itu terjadi krisis kepemimpinan. Karena apa? Pemimpin seperti Musa, seperti Yosua yang luar biasa karismanya itu telah berlalu, telah meninggal. Sementara belum ada raja. Jadi dia di dalam masa 300 tahun ini yang memerintah adalah pemimpin-pemimpin lokal yang disebut para hakim. Nah, dalam masa setelah Yosua ini bangsa Israel ini kembali ke masa yang gelap. Mereka kembali membelakangi Tuhan, menyembah berhala, dan hal itu membuat Tuhan murka. Maka Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa-bangsa lain tetangga mereka yang sama sekali tidak mereka duga, itu yang kemudian mengopres, menjajah, menyiksa, mengambil segala sesuatu yang mereka miliki, sehingga orang-orang ini menjadi begitu
susah, begitu menderita, maka timbullah kesadaran, penyesalan, berteriak kepada Tuhan di dalam doanya. Tuhan mengirimkan penolong, yaitu dalam bentuk hakim. God will make a way, dalam bentuk seorang hakim. Dan hakim itu kemudian memberikan kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan mereka hidup kemudian di dalam masa aman dan tenteram selama sekian tahun. Tapi kemudian siklus itu berjalan kembali. Nah, hakim yang pertama itu adalah Otniel, yang merupakan keponakan dari Yosua, karena anak dari saudaranya Kaleb, saudara sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita akan sama-sama pelajari pada siang hari ini. Saudara sekalian, saya akan membacakan dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Karena cerita ini panjang, saya akan baca beberapa ayat saja yang mewakili. Dan dari situ kemudian saya akan bersama-sama mengajak kita semua merenungkan dari seorang tokoh hakim kedua yang namanya Ehud ini. Ya, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, judul adalah mengoptimalkan potensi diri untuk Tuhan. Belajar dari Ehud. Ya. Nah, saudara sekalian, saya bacakan. Saya tidak masukkan teksnya di dalam PowerPoint, tapi saya akan membacakan dan saya mohon kita bersama-sama mendengarkannya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas izin Tuhan atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, jadi dihukum. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek, jadi mengajak sekutu yang lain, yang non Israel, yang Gentile, yang tidak kenal Tuhan, menjadi sekutunya. Maju ya, memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Kota pohon korma ini adalah kota Yeriko. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Yahweh membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera. Jadi suku Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat sebuah pedang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, kira-kira 18 inci. Disandangnya lah itu, dibawa pakaiannya pada pangkal paha kanannya, karena dia seorang yang kidal. Maka ditaruh di pangkal paha kanannya. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian, yaitu Eglon Raja Moab ini, di atas rumah perangin-anginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk Tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya lah pedang itu dari pangkal paha kanannya. Dan ditikamnya lah ke perut raja. Sehingga bulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang, rajanya mati. Ayat yang ke-30, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia ketika kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, saudara sekalian, saya ada satu foto untuk kita semua dari PowerPoint saya tadi. Ya. Ya, saudara sekalian, ini ada foto. Saya percaya di antara kita, tante-tante, ibu-ibu, pasti ada yang kenal ya, iya kan? Pasti ada yang kenal. Nggak perlu semuanya, tapi pasti ada yang kenal. Benar apa enggak? Yang paling kiri itu siapa? Yang
menjulurkan lidahnya itu? Einstein ya. Kemudian ada yang kenal lagi, yang lain. Yang paling atas nomor 2 dari kiri, siapa itu? Kalau kita beli Apple computer atau iPhone itu ya, itu Steve Jobs ya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Ya, yang saya mau tanyakan ini orang-orang memang wajahnya berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda, ya kan? Tahun hidupnya juga berbeda-beda, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Tapi semuanya ini punya satu kesamaan. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak. Semuanya ini punya kesamaan, satu kesamaan. Ada yang mau mencoba? Famous. Terkenal. Famous. Ya famous lah. Ada yang kurang famous, betul. Tapi ada satu hal yang lain yang sama dengan mereka semuanya. Terus kalian, saya kasih kunci jawabannya. Semua orang yang ada di dalam foto ini adalah left-handed. Mereka semua itu orang kidal. Ada di antara kita di sini yang left-handed? Ya. Saudara sekalian, left-handed. Jadi inilah kesamaan dari orang-orang ini, saudara sekalian. Mereka adalah orang-orang yang kidal, yang melakukan segala sesuatu itu sebagian besar dengan tangan kirinya. Nah, saudara sekalian, tokoh Ehud yang tadi kita baru baca itu juga disebut sebagai seorang yang kidal, seorang yang left-handed, saudara sekalian. Dikatakan dia adalah namanya Ehud left-handed. Nah, saudara sekalian, pada zaman itu left-handed itu adalah sesuatu hal yang unfortunate. Karena apa? Karena di dalam literatur rabi-rabi itu seringkali yang kiri itu mewakili yang buruk, yang jahat. Sementara kanan itu mewakili yang baik. Dan di dalam dunia memang yang namanya left-handed itu cuma 10% dari populasi, ya. Jadi minoritas. Tapi nanti kita akan lihat, bukan hanya left-handed itu yang dikatakan sebagai buruk, sebagai sesuatu hal yang unfortunate. Tapi untuk kasus Ehud ini ada sesuatu yang nanti lebih spesifik dari itu. Nah, saudara sekalian, Ehud itu juga dikatakan bin Gera. Gera itu adalah orang biasa. Jadi Ehud ini seorang biasa. Bukan seperti hakim sebelumnya yaitu Otniel. Karena Otniel itu adalah anak dari saudara Kaleb. Jadi dari kalangan apa? Pemimpin. Dan pemimpin pada waktu itu biasanya orang yang punya kekayaan. Jadi Otniel itu dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang pemimpin bangsa itu. Sementara Ehud itu adalah orang biasa. Nah, saudara sekalian, siang ini kita akan belajar dari Ehud ini. Bagaimana dari seorang yang biasa, dia kemudian itu bisa naik menjadi hakim kedua orang-orang Israel. Bahkan dikatakan Ehud ini menjadi hakim selama 80 tahun. Ini adalah masa aman, nyaman, tenteram yang paling lama di dalam periode hakim-hakim. Jadi tentunya orang ini adalah seorang yang luar biasa. Saya menjuluki Ehud ini adalah Ehud yang Yahud. Yahud itu kalau saya lihat artinya adalah apa? Luar biasa, istimewa, hebat. Jadi Ehud ini seorang yang hebat. Nah, siang ini kita akan belajar 3 hal. Apa sih yang membuat Ehud ini hebat? Ehud ini Yahud. Ehud ini luar biasa. Sehingga kita itu bisa belajar dan bercermin dan
meneladani kehidupannya. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang luar biasa yang saya angkat pada siang hari ini. Ya. Ya, 3 hal yang membuat Ehud luar biasa. Ya, kita akan merenungkan ini. Yang pertama, saudara sekalian, Ehud itu luar biasa karena dia adalah seorang yang menghargai potensi dirinya dan kemudian memakainya secara maksimal. Dari belajar tentang Ehud ini, ya, topik yang kita akan fokuskan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita untuk Tuhan. Nah, yang pertama dari Ehud luar biasa karena dia seorang yang menghargai potensi diri dan memakainya secara maksimal. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam dunia modern, ya kan, dunia cenderung mengidolakan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang cantik, tampan, bentuk tubuhnya atletis, kuat, ya kan? Yang kaya dan lain sebagainya, saudara sekalian. Itulah yang ditinggi-tinggikan. Itulah yang dihargai. Sementara orang yang semacam Ehud akan dikesampingkan. Karena kita nggak diberitahu Ehud seorang yang ganteng. Hanya yang diberitahu itu kelemahannya, seorang yang kidal. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kidalnya Ehud ini adalah kidal oleh karena cacat. Kalau kita memperhatikan bahasa aslinya kata kidal itu adalah dia menjadi kidal karena cacat. Jadi dia bukan lahir punya bawaan left-handed, tapi karena waktu lahir dan ketika kecil atau apa itu ada sesuatu terjadi sehingga tangan kanannya itu tidak berfungsi. Akhirnya mau tidak mau dia harus mempergunakan tangan kirinya. Ehud tidak dikatakan good looking. Ehud itu seorang yang handicap, seorang yang kidal karena cacat. Saudara sekalian, ini orang yang tidak punya prospek bagus pada zaman itu, 1300 sebelum Masehi. Kalau hidup pada saat ini mungkin karena ada banyak resources kan untuk orang-orang yang disable. Tapi pada zaman itu orang-orang yang disable, yang punya kelainan itu dikesampingkan, saudara sekalian. Dan dia bukan dari keluarga yang kaya, yang berada. Jadi dia orang biasa. Tapi Ehud ini tidak menjadi minder. Ehud ini melihat, hey, di dalam kondisi dia yang semacam itu, Tuhan masih memberikan potensi. Nah, saudara sekalian, penting sekali potensi diri dalam hal ini itu menurut saya luas. Potensi diri itu termasuk talenta, termasuk pendidikan, termasuk keahlian, termasuk keterampilan. Misalnya pintar main piano, itu saya taruh di dalam potensi diri. Nah, potensi diri ini akan selalu ada di dalam diri kita. Nggak peduli kita itu masih muda, sedang jaya-jayanya, atau sudah tua. Tetap ada potensi itu di dalam diri kita, bukan? Memang ada potensi-potensi tertentu yang ketika kita tua itu menjadi menurun. Kalau dulunya atlet bulu tangkis yang larinya cepat, semesanya cepat, ya kalau sudah umur 60 ke atas, ya mungkin kekuatan dan kecepatan sudah sangat menurun, iya kan? Kalau main bulu tangkis lagi seperti muda, akan bisa sangat bahaya. Tetapi ada hal yang lain yang di dalam potensinya ketika menjadi tua itu apa? Semakin bijaksana, semakin punya pengalaman, benar kan, Tante?
Itu potensi. Jadi kita nggak bilang nggak ada, aku nggak bisa apa-apa kok. Setiap kita itu dipercaya oleh Tuhan talenta, ya kan? Dalam perumpamaan talenta di dalam Matius pasal yang ke-25, Tuhan itu kasih masing-masing hamba itu yang mewakili kita itu talenta dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, ada satu ayat di dalam Matius 25 itu yang menarik, karena dikatakan begini, tuannya itu memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tuannya ini tidak pilih kasih. Tuannya ini bukan Tuhan yang jahat. Tuannya ini bukan Tuhan yang tidak adil. Tapi tuannya ini yang tahu kamu itu seberapa dikasih itu. Tetapi yang dituntut adalah apa? Yang sudah dikasih itu, yang sesuai dengan potensimu itu, lakukan, optimalkan di dalam hidupmu untuk Tuhan. Jadi itulah saudara sekalian. Nah, di sinilah kita melihat sikap mental Ehud. Dia tahu potensiku ini tidak banyak, tapi aku ada. Meskipun aku tangannya left-handed, tapi dikatakan dia bisa membuat apa? Pedang, pisau bermata dua yang panjangnya itu kira-kira 18 inci. Nah, artinya apa? Dia punya keterampilan apa? Pandai besi. Iya kan? Yang pada zaman itu pada zaman batu atau pada zaman perunggu, keterampilan sebagai pandai besi ini adalah keterampilan yang luar biasa. Begitu. Dan dia membuat pisau itu, dia taruh sebagai alat untuk dia, tidak tahu untuk berjaga-jaga atau sebagai senjata dia. Jadi tidak, tapi punya potensi, dan potensi itu dia optimalkan. Nah, kemudian dia tidak kemudian bilang sama Tuhan begini, mengeluh, Tuhan kok saya diberi fisik yang semacam ini, left-handed karena cacat, bukan left-handed karena bawaan. Karena pada waktu itu suku Benyamin, suku dia itu dikenal sebagai suku yang tangannya itu bisa berpotensi atau aktif itu dua-dua. Sehingga mereka itu kalau perang, yang satu pegang senjata, yang satu pegang tali untuk sling. Itu dikenal dari suku Benyamin itu. Sementara Ehud ini dia cacat, tidak karena cacat, tapi kita tidak melihat dia itu kemudian meratapi diri, protes sama Tuhan. Wah Tuhan, saya cuma dikasih ini, kok saya end up seperti ini. Tapi dia, apa yang ada dalam diri dia, itu dia kerjakan dengan baik. Dia membuat pedang, dan kemudian kita tahu juga saudara sekalian, nanti pedang itu akan menjadi satu pedang yang membawa masa depan kepada Israel. Jadi saudara sekalian, kita melihat di dalam diri Ehud adalah seorang yang tahu potensi dirinya. Ini penting bagi kita saudara sekalian. Berapapun umur kita harus bisa melihat dan mengidentifikasikan potensi diri kita. Ya, ada hal-hal di dalam diri kita yang sudah menurun, ya kan? Kalau dulu itu hebat di dalam main alat musik tertentu, tapi setelah kena rematik, ya, nggak bisa lagi kan? Ya, tapi ada hal-hal yang lain yang kita itu tetap bisa lakukan. Jadi inilah yang harus diidentifikasi, inilah yang harus kemudian disyukuri dan kemudian dikerjakan. Jadi tidak, oh ya karena sudah kayak gini, sudah karena saya tidak punya potensi apa-apa, tidak bisa main musik seperti Pak Yongki, saya cuma bisanya duduk, cuma bisanya bersih-bersih ruangan. Tetap itu bisa digunakan, dioptimalkan untuk Tuhan. Jadi saudara, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ada orang yang potensinya banyak, talentanya banyak, musik bisa, nyanyi bisa, ya kan? Melukis bisa, menjalankan pesawat bisa, banyak begitu loh. Ada orang yang terbatas, tidak jadi masalah. Tuhan kasih itu karena Tuhan tahu potensi kita. Tapi Tuhan mau supaya apa?
kita menghargai dan kemudian mengoptimalkannya. Nah, saudara sekalian, di dalam sejarah kita tentu mengenal, kita tentu pernah menyanyikan lagu, ya kan? Kalau kita menyanyikan lagu Blessed Assurance, na 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 na, ya kan? Kemudian praise him. Wah, orang Kristen banyak yang tahu lagu itu. Tapi mungkin kita nggak tahu siapa yang menciptakan lagu itu. Mungkin ada di antara kita yang tahu. Tapi lagu itu, saudara sekalian, diciptakan oleh seorang wanita yang bernama Fanny Crosby. Nah, Fanny Crosby ini sudah sejak kecil itu menderita buta matanya. Kalau dia ini kemudian menyerah, sudah begini aja, ya sudah, jadi peminta-minta aja seperti di Indonesia. Sepurone begitu. Ya dia akan jadi begitu. Tapi dia tidak. Dia kemudian mengoptimalkan dirinya karena dia memang punya bakat musik. Orang buta ini dikatakan kemudian menciptakan itu atau menulis hampir 9.000 lagu rohani. Dan banyak di antara lagu-lagunya itu yang digemari, yang jadi berkat bagi banyak orang Kristen sejak dulu sampai saat ini. Terus kalian, bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita melihat diri kita, akan potensi kita yang ada di dalam diri kita. Walaupun itu sudah menurun jauh karena usia tua, walaupun itu hanya beberapa saja, tetapi itu adalah Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita optimalkan, mari kita berdayakan. Tentunya bukan untuk meninggikan diri kita, tapi apa? Untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ehud adalah orang yang demikian, sehingga dia akhirnya dipakai Tuhan menjadi salah satu hakim Israel. Menurut saya hakim yang paling sukses, karena dia memerintah 80 tahun, membawa bangsanya menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan kembali dan negaranya menjadi aman. Lukas 16 ayat yang ke-10 itu mengatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara yang besar. Saudara, mulai dengan melihat apa yang menjadi potensi kita, syukuri dan lakukan itu. Di Minnesota ada nenek-nenek, kalau nggak salah umurnya sudah lebih dari 70 tahun, saudara sekalian. Nggak pernah belajar piano, tapi setelah umur 70 dia punya banyak waktu belajar piano lagi, saudara sekalian. Ketika banyak orang pada usianya sudah bilang ini menunggu waktu Tuhan menyebut saya aja, tapi dia mau belajar sesuatu yang baru. Dia belajar piano, dan setelah dia bisa satu lagu, dia perform di gereja. Jadi berkat, betul. Ya, itu yang pertama dari Ehud. Kemudian yang kedua, yang luar biasa, dia adalah seorang pekerja keras yang ulet dan mengoptimalkan potensi yang ada. Ya, saudara sekalian, saudara, pada waktu Ehud hidup, sebagian besar orang Israel itu memiliki mentalitas loser, mentalitas pecundang, karena sudah 18 tahun itu diopres, dijajah, diisap oleh bangsa Moab dengan dua bangsa lain sekutunya. Jadi mereka hidup di dalam tertindas, hidup di dalam keadaan terhina selama 18 tahun. Sehingga mereka melihat orang Moab itu sebagai musuh yang sulit untuk dikalahkan, tidak mungkin lagi untuk dikalahkan. Jadi ini yang saya sebut sebagai grasshopper mentality, mentalitas grasshopper, mentalitas belalang. Ingat pada waktu zaman Musa, 12 pengintai disuruh mengintai kan, kemudian di tanah Kanaan karena mereka akan memasuki tanah itu. Kemudian setelah pulang,
Semuanya bawa anggur yang besar-besar, anggur yang konon besarnya sebesar apel, anggur sebesar apel. Jadi kita nggak usah makan 1 tandan anggur, 1 aja sudah kenyang, ya kan? Wah, mereka menceritakan ini luar biasa, ini negeri yang berlimpah susu dan madunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian ada kata tapinya, tapi yang tinggal di sana itu raksasa-raksasa. Lebih tinggi daripada pemain basket yang paling tinggi itu, Doming atau apa begitu, kuat-kuat gitu. Kemudian semua menjadi takut. Inilah mentalitas grasshopper, saudara sekalian. Ya, ketakutan sebelum maju. Karena inilah bangsa Moab pada waktu Ehud hidup. Ini musuh yang tidak akan mungkin bisa terkalahkan ini. Tapi rupanya Ehud tidak demikian, saudara sekalian. Ehud tidak demikian. Kalau kita melihat sejarah hidupnya, ternyata dia itu pekerjaannya adalah salah satu kru yang membawa upeti tiap tahun ke negeri Amon, kepada Raja Eglon ini. Jadi kan mereka dalam kondisi dijajah. Setiap tahun itu dipajak, setiap tahun harus mengirimkan entah itu hasil bumi atau entah itu uang, perak, emas dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus dibawa oleh banyak orang. Nah, Ehud ini salah satu krunya. Nah, tentunya dia merayak dari bawah. Dia tidak mungkin menjadi anggota kru itu langsung leadernya. Tapi kemudian ketika kita nanti baca, ketika dia bisa berhadapan dengan Raja Eglon, itu dalam rangka dia itu membawa upeti ini. Jadi kesannya yang tertangkap adalah dia pada waktu itu sudah menjadi apa? Kepala rombongan bangsa Israel yang membawa upeti itu. Ehud seorang pekerja keras. Ehud merayap dari bawah sampai kepada posisi itu. Dan tentunya orang sampai kepada posisi leader itu tentunya dia punya kemampuan leadership yang baik, ya kan? Dia tentunya kalau namanya leader itu diikuti banyak orang, ya kan? Kalau leader tidak diikuti banyak orang kan bukan leader, ya kan? Jadi dia itu punya pesona, dia itu bisa mendekati banyak orang, dia itu bisa bekerja sama dengan banyak orang. Ini orang yang cacat bisa kayak begini, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Dia seorang yang pekerja keras, dia seorang yang ulet. Dia mengoptimalkan potensi yang dia ada. Dan kita tadi juga dengar bahwa apa? Dia itu pandai, seorang pandai besi. Dan dia sudah membuat sebuah pisau belati kepada dia. Rupanya saudara sekalian dia sudah punya satu rencana. Rencana untuk satu saat bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa bangsanya kepada satu kebebasan. Dan ini rupanya terlaksana. Jadi dengan kerja kerasnya dia meniti sampai akhirnya dia bisa menjadi pemimpin rombongan yang setiap tahun itu membawa upeti kepada raja. Dan mungkin dia kenal dengan raja karena dia bisa dapat akses pribadi kan dengan raja. Tuanku, aku dapat suara Tuhan yang khusus untuk Tuanku. Dan Eglon rajanya itu percaya kan? Memang dia diperiksa, saudara sekalian. Tapi inilah advantage dia yang kidal itu. Kenapa? Orang pada waktu itu kebanyakan right handed, tidak kidal. Ya, kalau tidak kidal, pisau itu ditaruh di sini. Karena mencabut pisau kan nggak begini kan, begini. Itu kebiasaannya. Nah, karena dia kidal, dia taruh pisaunya di paha sebelah kanan. Jadi waktu diperiksa, orang langsung memeriksa paha kiri dia, nggak ketahuan. Dan itulah yang membuat dia akhirnya bisa berduaan dengan raja, mendekati karena ini ada pesan dari Tuhan untuk kamu. Perlu pribadi ini, private. Nah, ketika dekat itu, dia yang left-handed mencabut, dia punya pisau itu dan ditusukkan ke Raja Eglon. Dan rajanya itu meninggal dunia. Dan kalau nanti saudara membaca, dia kemudian keluar. Dan kemudian setelah keluar, memberitahu rakyat Israel
bahwa Eglon sudah mati dan kemudian mereka mengadakan revolusi. Nah mungkin kan mengadakan revolusi itu tanpa rencana. Jadi kita melihat ini semua bahwa ini adalah satu bagian dari plot rencana yang Ehud, orang biasa yang kemudian meniti dengan kerja kerasnya sampai kepada posisi tertentu itu lakukan. Saudara bayangkan, ini orang yang menghargai potensinya. Walaupun potensinya tidak banyak, ini kemudian orang yang bekerja keras dengan ulet dan kemudian bisa mengoptimalkan potensi itu sehingga dia dipakai Tuhan untuk bisa membebaskan bangsanya, saudara sekalian. Ini adalah seorang yang luar biasa, seorang yang sungguh-sungguh bisa bekerja keras dan kemudian mengoptimalkan potensinya. Saya akan agak cepat. Saudara kenal Larry Holmes dulu yang zamannya Muhammad Ali, mungkin pernah kenal ini. Ini orang pertama yang membuat Muhammad Ali kalah TKO. Larry Holmes ini dulunya tidak dikenal. Profesi dia itu adalah sparring partner dari Muhammad Ali, dari kemudian Mike Weaver, juara-juara dunia pada waktu itu. Sparring partner dipukulin terus kan. Tapi dia belajar bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia kemudian muncul bertarung dengan sparring partnernya dan menang menjadi juara dunia. Konon dia menjadi juara dunia itu 5 tahun dan banyak meng-KO lawannya. Dia meniti dari bawah. Ya, jadi itu penting sekali. Tidak peduli saudara itu punya potensi bagaimana, tapi kalau saudara itu ulet kerja keras di dalam Tuhan, maka kita akan bisa mencapai satu kemajuan. Dan tentunya sebagai anak Tuhan kita akan melakukannya itu bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian saya akan lanjutkan yang terakhir. Ehud adalah seorang yang jeli melihat kesempatan dan memanfaatnya juga dengan optimal. Jadi Ehud melihat dengan potensi dia itu, dengan pekerjaan dia itu ada satu chance, ada satu kesempatan untuk dia itu melakukan sesuatu yang lebih berarti untuk bangsanya. Yaitu apa? Untuk menaklukkan, untuk menghabisi Eglon, raja yang sudah menjajah bangsanya 18 tahun itu. Dan dia selalu melihat kesempatan. Waktu ada dua, benar apa tidak? Kalau kita melihat Alkitab, waktu ada dua. Waktu itu ada yang kronos, waktu itu ada kairos. Kronos itu waktu yang selalu berputar. Kita berbakti di sini setiap hari Minggu jam 12. Minggu depan jam 12 lagi. Tetapi di dalam waktu yang selalu berputar kronos ini ada kairos di dalamnya, saudara sekalian. Karena apa? Interaksi kita berbeda, bukan? Apa yang terjadi di dalam kronos itu berbeda. Jadi kita harus melihat hidup itu sebagai satu kesempatan untuk dimanfaatkan, menjadi bermanfaat bagi kita, bagi sesama, dan terutama bagi Tuhan. Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jadi kalau kita dibiarkan hidup di dalam dunia ini, itu bukan hanya sebagai penonton. Perhatikan dengan sesama hidupmu itu. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijak. Dan manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu digambarkan di dalam mitologi Yunani itu sebagai dewa dalam bentuk anak kecil yang rambutnya cuma ada di depan, belakangnya pelontos dan mendatangi kita. Nah, waktu dia di depan kita, persis di depan kita, itu kita harus ambil kesempatan untuk tangkap dia. Karena kalau dia sudah berlalu, apa yang terjadi? Ditangkap nggak bisa, belakangnya pelontos, gitu loh. Jadi itu gambaran kairos itu, opportunity. Dan Ehud adalah orang yang bisa melihat ini, saudara sekalian. Dan dia mempersiapkan dirinya, dan ketika itu ada, dia memanfaatkan. Dan akhirnya dia bisa menjadi alat Tuhan. Dia bisa membebaskan bangsanya dari penjajahan selama 18 tahun dari bangsa Moab di bawah Eglon. Dan 80 tahun memberikan keamanan, kesejahteraan, bangsa itu kembali kepada Tuhan melalui dirinya. Luar biasa, kenapa? Dia seorang yang bisa melihat kesempatan. Dalam hidup ini juga ada.
Saudara tahu Elon Musk yang naik Tesla atau yang pernah lihat Tesla? Ya, dia seorang yang bisa melihat opportunity. Makanya dia selalu berpikir ke depan, mendirikan perusahaan untuk membuat mobil listrik. Yang sekarang ini ya boleh dibilang ada saingannya, tapi dia masih tetap yang nomor 1. Kemudian saudara kalau kenal ini Satoshi Nakamoto. Ini orang yang menemukan Bitcoin, cryptocurrency. Saya sampai sekarang masih belum nggak, tapi ya mungkin ada di antara kita yang sudah bermain itu dengan Bitcoin itu ya. Uang yang dalam bentuk maya, ya. Dulu itu harganya cuma berapa sen ya. Sekarang itu sudah berapa berlipat-lipat kali ganda, banyak orang yang sangat kaya karena main Bitcoin ini. Itu karena apa? Karena ada orang yang namanya Satoshi Nakamoto yang melihat kesempatan dan melakukannya itu. Ini orang dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada teladan Ehud. Hidup di dalam dunia itu bukan hidup cuma dalam waktu yang selalu berputar. Kita tua boleh tua, tapi kita harus melihat waktu ini sebagai satu kesempatan. Kesempatan untuk kita itu berbuat bagi Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sudah menjadi grandma, tapi kita melihat ada cucu-cucu kita, mantu kita yang belum kenal Tuhan, itu kesempatan. Kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Kesempatan untuk mendoakan supaya mereka yang muda-muda yang belum percaya Tuhan Yesus, anak, mantu kita, cucu kita, dan lain sebagainya itu untuk kenal Tuhan Yesus. Nah, kita yang tua masih bisa berguna kan? Apa? Berdoa. Berdoa tidak perlu persiapan yang macam-macam. Yang penting apa? Ada hati, kita duduk, kita doakan tiap hari aja, ya kan? Datang ke sini, berinteraksi lah, karena di dalam berinteraksi itu kita bisa saling menguatkan. Itu kita memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan kesempatan kita. Jadi saudara sekalian, mari setelah kita belajar dari Ehud ini, kita mau mensyukuri potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu banyak, kita harus mengucap syukur, menghargainya. Kemudian itu menjadi modal untuk kita itu hidup dengan keuletan, dengan bekerja, dengan belajar, dengan membina rumah tangga kita dengan penuh keuletan, dan minta Tuhan hikmat sehingga di dalam waktu-waktu hidup kita boleh melihat satu opportunity untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita belajar ini dari Ehud, dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang memberi firman ini, Tuhan yang memberi kepada kita kemampuan untuk meneladani Ehud ini. Nah, saudara sekalian, Holy Communion yang bersama-sama kita akan sama-sama lakukan, itu mengingatkan kasih dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa untuk kita, yang mau mati bagi kita yang sebenarnya tidak layak untuk ditebus ini, karena kita itu sangat berdosa, tapi dia mau mengaruniakan keselamatan dengan berbagai berkat potensi di dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri dan memuliakan namanya. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita memasuki meja dan roti perjamuan ini, dan kita berfokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Tuhan adalah Allah yang maha kasih, Allah yang penuh anugerah, Allah yang maha baik dan pemurah. Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah memberikan kepada kami satu potensi diri yang luar biasa. Bukan untuk hanya kami optimalkan demi diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami saat ini mau masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Perjamuan kudus ini adalah wujud kasih Tuhan yang ingin selalu dekat dengan kami, yang ingin memberikan yang terbaik pada kami. Biarlah kami boleh selalu mengingat dan hidup di dalam spirit itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, ditangkap dan disalibkan, pada malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan para muridnya. Dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali yang kedua kalinya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini terbuka untuk setiap kita yang telah percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Saudara, diundang, you are very welcome to partake on this Holy Communion. Amin. Tubuh dan darah Kristus bagikan kepada kalian. Bagikan kepada bagi saudara yang mampu untuk berdiri setelah menerima roti dan anggur perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap doa kita akan menanti sampai semua kita memperoleh roti dan anggur perjamuan, dan kemudian kita akan makan dan minum bersama-sama. Adakah semua sudah memperoleh roti dan anggur perjamuan?
Oke. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan iman. Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Golgota untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Mari kita minum dengan iman. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena dengan perjamuan kudus ini kami dipersatukan dengan Engkau dalam satu persatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami, memberikan hidup baru. Biar hidup ini kami boleh dedikasikan untuk kemuliaan namamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Amin. Amin. Terima kasih kepada Rodi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi setelah kita bersyukur, kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih peduli kepada kita. Kita orang-orang yang sederhana, tapi Tuhan yang memakai segala kelemahan dan kekurangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan setelah kita berdoa bersama pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, apabila kami masih diakui sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan ya Tuhan, kami dipelihara di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, biar akhirnya juga kami berdoa untuk negara yang kami tinggal ini ya Tuhan. Tuhan tidak pernah, jangan tinggalkan negara Amerika ini ya Tuhan. Dan biar akhirnya tangan Tuhan selalu memelihara negara Amerika ini yang kami tinggal, supaya negara kami ya Tuhan dapat bisa dapat kembali lagi ya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah kami dari presiden sampai staf-stafnya semua ya Tuhan, sampai kepada pengurus-pengurus di lingkungan kami ya Tuhan, semuanya Tuhan lindungi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang banyak yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka ya Tuhan, orang-orang di Amerika ini kembali lagi kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Segala aturannya Tuhan, dunia ini begitu kacau, tetapi Tuhan, firman-Mu tetap ya Tuhan, firman-Mu yang perlu ditegakkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara kami yang tubuhnya lemah ya Tuhan. Banyak ya Tuhan saudara kami yang mengalami banyak sakit penyakit karena kami masih di dunia ini ya Tuhan, yang tidak lepas dari segala penyakit. Tuhan pelihara kami ya Tuhan satu persatu. Kami tidak sebutkan nama ya Tuhan, tapi Tuhan mengetahui anak-anak-Mu di mana saja mereka berada yang perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kasih kekuatan ya Tuhan. Beri kekuatan dan kesembuhan, karena Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Dan Engkau tahu, kami tahu ya Tuhan, Tuhan punya rencana untuk kami masing-masing ya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan gereja Maranatha ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kepengurusan ya Tuhan, keberlangsungan gereja Maranatha ini. Dan Tuhan berkati juga gereja Betani yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memakai ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami sekali lagi kembali ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, kami bertanyakan semua doa itu. Amin. Amin.
Saudara Antoni dan mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami yang kami panjatkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita sekali lagi menguatkan kita di tengah masalah. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang kita agar kita percaya bahwa mujizat menjadi nyata. Namun satu yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin, puji Tuhan. Yes, kita menunggu mujizat
di dalam hidup kita masing-masing, masalah-masalah kita. Dan pengumuman, ini sekarang semua wireless, jadi nggak ada lagi kabel-kabel. Kalau megangnya ini saya beritahu untuk para yang tugas, megangnya di sini ya, dan di sini supaya karena sinyalnya sebelah sini, lalu on off-nya juga di sebelah sini. Kalau yang itu on off-nya ada 2 di sini dan di sini. Kalau nggak keluar suara berarti baterainya habis atau sinyalnya ada masalah, boleh tanya sama Daddy juga. Oke. Kedua, minggu depan Pak Sami lagi, ya, di Tuhan. Lalu, kalau ada yang mau baptis, kita buka kesempatan, ada kelasnya. Kita mengundang mereka yang sudah terbuka hatinya untuk baptis, boleh mendaftar di Cifoni atau di Kohandi, dan nanti kita akan adakan penyuluhan, pengajaran untuk penyuluhan. Oke. Lalu apa namanya? Sebetulnya belum waktunya, tapi kita mau ucapkan selamat happy birthday untuk Tante Yuliana kemarin usia. Jangan lupa. Nanti kita makan kue tarnya akhir bulan, tapi nanti kita boleh nyanyikan happy birthday ya. Lalu, Ada kue. ada kue? Oh, saya malah nggak tahu. Oh, begitu. Surprise. Oke. Apa lagi ya? Oh, ini siapa ini? Lama. Kenalan cepat. Lama gak ketemu, Lia sama datang. Siapa juga nanti semoga minggu depan bisa bertemu terus ya. Oh iya, sudah. Kita silakan. Kalau kita nyanyikan lagu Maranatha dan tak dekat. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Come Lord Jesus, Maranatha. Saudara sekalian, mari kita pulang masuk ke dalam dunia nyata. Jangan takut, gentar, karena kita tidak sendirian. Allah selalu menyertai kita, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna, di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang agung, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.
sampai Maranatha ketika dia datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Satu dulu. Halo, Tante Hana. Ya. Kue ini emang apa itu namanya? Itu mesti. Halo. Ada. Halo Ria. Salam buat Ibu ya. Ada makanan enak di rumah. Ini langsung masuk ke gereja. Tadi sudah mau Oke. Iya, Diangkat lagi. iya, iya, iya. Balik rumah langsung. Ini malah kami aja nggak usah disiapkan. Iya, kan ulang tahun. Kapan hari dikasih? Lagi ya. Iya, Ibu kan ulang tahun. Ulang tahun soalnya. Soalnya kan kangen lagi. Jadi kita mesti jalan ya. Minggu depan kami lagi. Datang lagi dokter. Kamu jam berapa sih? Setengah 4. Enggak, kan masih ini main Latihan dulu. latihan. Jam berapa? Kan mulainya setengah 4. Jam 3 kan sudah nyampe. Oh, kan 1 jam doang. Pulang dulu. Oh, pulang dulu. Iya, Ngapain? Rio kan Oh, Rio. udah Bungkus saja, bungkus saja. bungkus sudah Ya. Telepon saya. Halo. Gimana? Telepon. kita jalan dulu.